Selamat bertemu dengan belajar IPA dari Yogyakarta. Kali ini dengan Bu Arta, guru IPA SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Kita awali dengan memperhatikan ini. Bu Arta punya souvenir, ya, oleh-oleh dari teman yang tertempel di pintu kulkas. Ini contohnya ya, saya akan di sini. Nah, bisa menempel. Kenapa ya souvenir ini bisa menempel di kulkas? Kita akan jawab dengan penjelasan berikut ini. Souvenir ini kenapa bisa menempel di pintu kulkas? Kita akan lihat ya. Nah, ternyata di belakangnya ada apa ini? Magnetnya. Jadi yang menyebabkan souvenir ini bisa menempel di kulkas karena di sini ada magnetnya. Ya, magnet ini bisa menempel di pintu kulkas. Apakah magnet bisa menempel di semua benda? Kita akan coba. Tahu bahwa di belakang souvenir ada magnetnya, dan kita sudah bisa buktikan tadi bahwa souvenir ini bisa menempel di pintu kulkas. Kita akan cek apakah bisa menempel di pintu rumah. Ternyata tidak bisa. Pintu rumah ini terbuat dari bahan yang berbeda dengan pintu kulkas. Pintu rumah terbuat dari kayu, sedangkan pintu kulkas terbuat dari besi. Benda-benda di sekitar kita bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang satu kelompok dengan pintu kulkas, di mana magnet bisa menempel, dan kelompok berikutnya adalah kelompok yang sama dengan pintu rumah yang tidak bisa untuk menempel magnet. Kita akan coba benda-benda yang lain ya. Yang pertama adalah plastik. Apakah plastik itu bisa dipakai untuk menempel magnet? Kita cek. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti ini sejenis dengan kayu pintu rumah Bu Arta ya. Kita cek lagi yang benda berikutnya. Nah, buku terdiri dari kertas ya. Apakah kertas bisa dipakai untuk menempel magnet? Kita cek. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti kertas termasuk sekelompok dengan kayu. Nah, itu rumah Bu Arta. Yang berikutnya karet. Karet, apakah bisa untuk menempel magnet? Ternyata nggak bisa. Jadi karet termasuk sekelompok dengan kayu. Nah, ini sama dengan logam besi ya, tapi apakah ini bisa dipakai untuk menempel magnet? Ternyata nggak bisa. Ini adalah panci aluminium. Jadi aluminium sama dengan sejenis dengan kayu, nggak bisa dipakai untuk menempel magnet. Oke, sekarang kita bisa simpulkan bahwa kayu, kemudian apalagi tadi? Plastik, kertas, karet, dan aluminium adalah benda-benda yang tidak bisa dipakai untuk menempel magnet atau kita sebut sebagai benda non-magnetik. Sedangkan besi pintu kulkas itu bisa dipakai untuk menempel ini magnet. Besi termasuk benda magnetik. Nah, sekarang tugas kalian bisa membawa magnet dari souvenir di pintu kulkas kalian dan dicoba semua benda di sekitar kalian. Mana yang non magnetik, mana yang magnetik. Kita tahu bahwa di balik souvenir tadi ya, souvenir untuk tempelan kulkas tadi ada magnetnya. Nah, Bu Arta mau tunjukkan ke kalian ada magnet yang lain. Di sini, ini adalah magnet yang berbentuk datar.
magnet batang. Ya, bagian-bagian di sini ada ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita akan lihat sifat dari ujung-ujung magnet yang kita sebut sebagai kutub. Sifat dari kutub magnet seperti apa? Ya, kita akan tes ya. Jadi Bu Ata akan tunjukkan, akan letakkan ini besi, akan letakkan besi di atas magnet tersebut. Ya, magnet tersebut. Kita perhatikan, silahkan diperhatikan di sini. Ternyata kamu bisa lihat bahwa di kutub-kutub magnet tersebut adalah bagian dari magnet yang banyak menempel besi. Bisa kita simpulkan bahwa kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan magnet terbesar. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ujung-ujung magnet kita sebut sebagai kutub magnet. Sifatnya kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki kekuatan magnet terbesar. Sekarang kita akan beri nama magnet tersebut. Cara apa? Kita gantungkan. Ya. Kita gantungkan. Ternyata ujung atau kutub magnet itu akan menuju arah tertentu, arah yang sama. Ya, di sini ini ada kutub utara karena dia menuju arah utara bumi. Nah, sisi yang lain berarti kutub selatan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa magnet itu punya dua kutub, yaitu kutub utara yang selalu menuju arah utara dan kutub selatan yang menuju arah selatan. Sifat itulah yang bisa menyebabkan kita gunakan sebagai kompas. Kutub magnet kita bisa pakai sebagai kompas ya. Ini adalah kompas. Ya. Kompas adalah alat penunjuk arah. Di sini ada magnetnya di dalamnya. Magnetnya selalu menuju arah utara, ujungnya yang satu menuju arah selatan. Jadi sifat magnet yang selalu menuju arah utara selatan dipakai sebagai penunjuk arah dalam kompas. Kita tadi sudah bisa menentukan bahwa magnet punya dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Sekarang kita akan lihat interaksi antara kutub-kutub tersebut. Nah, kalau kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara magnet yang lain, ternyata dia menolak. Ya, dia nggak mau menarik, nggak mau tertarik, menolak. Tetapi kalau yang kita dekatkan adalah kutub yang berbeda, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Gimana ini? Ya, jadi dia menarik, ya, menarik. Jadi tidak kita simpulkan jika kutubnya sama akan tolak menolak, sedangkan jika kutubnya berlawanan akan tarik menarik. Kita sudah tahu ya bahwa magnet apa yang terjadi jika magnet kita potong? Oke. Kita potong jadi dua. Apakah ini adalah kutub utara selatan? Sedangkan yang ini menarik. Ternyata artinya ujung ini itu adalah kutub yang berbeda, tidak lagi kutub utara semua, tetapi yang sisi sini kutub utara, sedangkan sisi ini sisi yang lain kutub selatan. Jika magnet itu buat potong terus sampai bagian yang terkecil nggak bisa dibagi lagi, kita sebut sebagai magnet elementer. Magnet ini terdiri dari magnet elementer yang
susunannya teratur dan arahnya sama. Sedangkan besi yang bukan magnet itu magnet elementernya letaknya tidak beraturan, tidak teratur, arahnya tidak sama. Berarti kalau begitu kita bisa membuat besi jadi magnet dengan cara apa? Membuat magnet elementernya menjadi magnet yang arahnya sama, letaknya teratur. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggosok, yang kedua dengan menginduksi, dan yang ketiga dengan meliliti kawat yang berarus listrik. Kita akan pelajari. Kita akan melanjutkan materi kita dengan membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan menggosok, menginduksi, dan dengan melilit kawat berarus. Kita akan mulai dengan yang menggosok. Kita punya besi, kemudian sebelum dijadikan magnet ya tidak bisa menempel ya. Sekarang kita akan jadikan magnet ya. Kita akan gosok ya. Kita akan gosok satu arah-arahnya. Satu arah ya. Kalau ke kanan terus, kalau ke kiri terus. Kemudian kita akan coba setelah beberapa saat, kita coba apakah sudah jadi magnet belum. Nah, ternyata pisau yang terbuat dari besi sudah menjadi magnet. Nah, pisau ini akan jadi magnet dengan kutub-kutub sebagai berikut. Ujung besi yang pertama kali disentuh oleh magnet itu kutubnya sama dengan kutub magnet yang menyentuhnya. Kemudian ujung yang lain itu adalah kutub yang sebaliknya. Demikian membuat magnet dengan menggosok, yaitu dengan menginduksi. Di sini ada magnet yang dipakai untuk menginduksi dan ada besi paku di sini yang belum jadi magnet. Nah, kita akan coba apakah ini sudah jadi magnet atau belum. Kita akan dekatkan besi yang lain ya, paku yang lain, apakah dia bisa menarik atau tidak. Kita dekatkan ya. Ya, ternyata menjadi magnet. Cara yang ketiga membuat magnet adalah dengan melilitkan kawat berarus pada besi yang akan kita jadikan magnet. Nah, ini sudah buat lilitkan. Kemudian saya kasih arus, saya hubungkan dengan baterai, nah, sehingga nanti arus dari baterai akan mengalir pada kawat. Kita akan coba ini sudah jadi magnet atau belum dengan cara mendekatkan pada besi. Ternyata pakunya sudah menjadi magnet. Itulah 3 cara membuat magnet. Selesai sudah pembelajaran kemagnetan saat ini. Masih ingat? Ini adalah souvenir dari temanku Arta yang berlibur di Australia. Kamu tahu kan? Ini adalah tempelan pada pintu kulkas. Kenapa bisa menempel? Karena ada magnetnya. Nah, kita tadi sudah belajar banyak bagaimana cara membuat magnet dan seterusnya. Sekarang tugas kalian sebelum kita masuki materi berikutnya adalah membuat hiasan seperti ini. Jadi kamu bisa menggambar atau dengan membuat kerajinan apapun, kemudian ditempeli magnet. Ya, kamu bisa cari dimanapun ya, ditempeli magnet atau beli. Kemudian kalian kumpulkan sebagai proyek dari Bu Arta. Demikian pembelajaran kemagnetan saat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar IPA. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam.